Tanggal 21 April kemarin, Oppo secara resmi meluncurkan 3 produk baru di Indonesia. Ada Oppo A12, Oppo Reno 3 Pro, dan Oppo A9 II. Saya sudah pernah membahas A12 dan Reno 3 Pro. Kali ini giliran Oppo A9 II. Mari kita kenalan dengan smartphone Oppo yang dibanderol dengan harga Rp4.199.000 ini. Pertama, saya unbox secara singkat dulu ya. Seperti biasa, pas dibuka ada kompartemen kecil yang isinya buku panduan dan kartu garansi. Ada SIM ejector dan sebuah case transparan, lalu di bawahnya ada sebuah unit HP-nya. Di bawahnya lagi ada charger yang sudah menggunakan 18 watt fast charging, ada kabel USB Type-C, dan sebuah earphone. Oke, sekarang saya buka segel HP-nya. Dan inilah Oppo A9 II. Ada dua pilihan warna yaitu Twilight Black dan Shining White. Dan unit yang saya pegang ini berwarna Twilight Black. Dia berwarna hitam tapi ada refleksi efek kilauan yang berpusat di kameranya. Oppo menamakannya sebagai Constellation Design. Bahannya ini polikarbonat tapi looks-nya lumayan cakep. Keempat sisinya juga dibikin melengkung. Di belakang juga cukup bersih, nggak ada fingerprint. Karena fingerprintnya sekarang diletakkan di sisi kanan, digabung dengan tombol powernya. Performanya seperti biasa, cepat dan tombolnya nggak perlu ditekan dulu buat unlock. Pastinya ada face unlock juga dan performanya juga cepat. Layar Oppo A9 II punya ukuran 6,5 inci dan memakai desain 1080 Neo display. Jadi di bagian kiri atas ada sebuah pansol untuk mengakomodir kamera depan. Resolusi layarnya Full HD Plus dan memakai panel in-cell LTPS, jadi ini lebih bagus dibanding layar IPS yang standar. Terus sudah dilindungi oleh Gorilla Glass juga. Layarnya dilengkapi fitur AI Backlight Adjustment, Blue Shield, dan Sunlight Screen yang akan menyesuaikan kontras layar dengan kondisi pencahayaan sekitar. Sekarang ke bagian hardware-nya. Oppo A9 II memakai chipset Snapdragon 665 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Ini tergolong sangat besar untuk HP kelas menengah ya. Terus storage-nya selain besar juga ngebut karena memakai UFS 2.1. Kalau masih kurang bisa diekspansi menggunakan microSD dan total slot ada 3 buah. Untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, chatting, sosial media sudah sangat bisa ditunjang oleh hardware-nya. Multitasking juga lancar berkat kapasitas RAM-nya yang sangat besar tadi. Untuk UI-nya, Oppo A9 II memakai ColorOS versi paling baru yaitu 7.1 yang berbasis Android 10. Dan A9 II adalah HP Oppo pertama yang pakai versi terbaru ini. Di sini juga langsung terinstall aplikasi Soloop yang kelihatannya agak underrated. Menurut saya kalian perlu tahu aplikasi ini, apalagi buat yang mau mengedit video di HP. Karena fiturnya keren-keren termasuk efek transisi, teks, dan disediakan musik juga. Terus bisa cut otomatis juga pakai smart template yang pilihannya banyak dan bagus-bagus. Kalau di apps lain ini sudah berbayar ya, dan Soloop ini gratis setidaknya di HP Oppo. Pas saya coba main game Call of Duty Mobile yang termasuk berat, settingan grafis dan framerate ternyata bisa pilih hingga ke very high. Walau memang lebih nyaman set ke high aja, karena bisa dapetin framerate yang lebih smooth. Ya, wajar sih, ini kan HP kelas menengah. Salah satu hal yang saya notice pas main game dan nonton, speakernya itu terdengar kencang dan bagus. Ternyata Oppo A9 II sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker. Audionya dilengkapi juga dengan DiRAC 2.0 plus high-res audio. Dan di sini ada fitur Real Sound teknologi. Untuk audio jack tetap ada, dan udah dapet earphone juga. Tapi kalau kalian mau pakai TWS, bisa disandingkan juga dengan Oppo Enco W31 yang baru saja diluncurkan. Dia sudah memakai binaural simultaneous Bluetooth transmission, ada dual mic noise cancellation juga, ada bass mode, pakai touch control yang intuitif, dan ada rating IP54. Yang pasti nge-pair dan connect ke HP Oppo gampang banget. Ini harganya lebih affordable dibandingkan yang Enco Free ya, nggak sampai 1 juta. Bagian belakang Oppo A9 II memakai setup AI quad kamera. Yang utama beresolusi 48 megapiksel dengan f1.7, lalu ada kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, setelah itu ada 2 megapiksel mono lens, plus 2 megapiksel lensa portrait. Autofokusnya pas saya tes cukup cepat, dan di kondisi gelap juga masih bisa diandalkan. Di sini ada expert mode, dan pengaturannya sangat lengkap.
bisa ngatur ISO, shutter speed hingga 32 detik, white balance, dan juga autofocus. Oh ya, HP ini walaupun nggak ada lensa makro, tapi kita masih bisa ambil foto yang cukup dekat dengan subjek. Dan bisa kalian lihat sendiri, bokehnya bagus banget. Depth of field-nya terasa sangat shallow. Ini natural bokeh dari lensanya ya, bukan pakai mode portrait. Dan ini adalah berbagai sampel dari kamera Oppo A9 II. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Sebetulnya kita bisa ngezoom juga bahkan hingga 10 kali, tapi ini digital ya. Tapi 2 kali zoomnya terlihat lumayan banget dan masih sangat layak dipakai. Untuk warna, kalau menurut kalian kurang vivid, bisa nyalain mode dazzle color. Terus ada berbagai macam filter juga, baik di mode kamera biasa dan mode portraitnya. Terus ini sedikit sampel foto pas di malam hari. Kebanyakan kondisi sedang sangat gelap ya, dan Oppo A9 II dilengkapi dengan fitur Ultra Night Mode 2.0. Dan fitur ini berfungsi juga di lensa ultra wide angle-nya. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dan tentunya dilengkapi dengan AI Beauty versi terbaru. Dan berikut ini adalah beberapa sampel foto selfie dari Oppo A9 II. Untuk perekaman video, kamera depan bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps, sedangkan kamera belakang bisa hingga resolusi 4K 30 fps. Tapi untuk kamera ultrawide-nya hanya hingga resolusi HD ya. Nah, perekaman video kamera belakang dilengkapi dengan fitur EIS Anti-Shake hingga resolusi Full HD. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Terus kita bisa pilih berbagai macam filter juga untuk perekaman videonya. Ada fitur video slow motion juga, bisa pilih antara 120 fps di resolusi Full HD atau 240 fps di resolusi HD. Kapasitas baterai Oppo A9 II tergolong besar yaitu 5000 mAh. Port memakai USB Type-C dan untuk pengisian daya mendukung fitur fast charging 18 watt. Saya ngecas dari 6% ke 50% hanya butuh waktu sekitar 45 menit, terus ke 90% butuh waktu 97 menit. Ini tergolong sangat cepat mengingat kapasitas baterainya yang jumbo ya. Oke, itu dia pengenalan smartphone Oppo A9 II. Semoga kalian terbantu dengan informasi ini. Terus kalau kalian cocok dan tertarik untuk beli HP ini, kalian nggak perlu pergi ke toko fisiknya, karena Oppo menyediakan layanan Better at Home, di mana kalian bisa mendapatkan informasi produk-produk terbaru Oppo tanpa harus keluar rumah. Tapi cukup melalui aplikasi WhatsApp di nomor berikut, dan kalian cukup tunggu di rumah aja. Untuk informasi lengkap mengenai program Better at Home ini, bisa kalian akses melalui situs berikut. Oke? Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.